Udah. Oke. Baik, selamat sore semua kawan-kawan. Apa Selamat sore. kabar? Sore, Oke. baik. Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, baik, kita di sini sekarang melaksanakan meeting ya. Kita kali ini punya 4 sesi. Boleh dijelasin, Rick, sesinya apa aja? Bukan 4 tapi 3. Oh iya, 3. Sorry. Agak kurang Oke, fokus ya ini tadi. Sesi 1 itu nanti teman-teman perkenalkan diri dan mengenalkan satu-satu produknya. Terus yang kedua nanti saya sebagai host sama Kadek akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian dengan kurang dari 5 menit atau lebih dari 5 menit. Terus yang ketiga nanti ada diskusi atau saling bertanya antar kelompok. Misalnya kelompok food ingin bertanya ke kelompok fashion atau sebaliknya, seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai kelupaan ini, Rick. Kita juga belum perkenalan di sini. Oh iya betul. Iya. Oke, kenalin semuanya. Saya di sini Kadek Hermawan beserta kawan saya Rika Lestari. Rika Nurrahmawati. Nah, itu dia. Biar kita nggak Supaya tegang. cair di ya, sini. Mas ya. Cair Supaya ya. cair. Betul. Betul. Nah, dan selanjutnya boleh dong diperkenalin anggota kelompoknya beserta produknya yang mau dijelaskan di sini seperti apa. Baik, dimulai dari beauty dulu kali ya, Rik. Iya, boleh beauty. Oke, selamat sore teman-teman. Ya, Mbak Ella bisa nyalain kameranya? Oh, mohon maaf sekali karena jaringan di sini sangat susah, jadi sangat terkendala sekali untuk menyalakan videonya. Oke, nggak apa-apa Mbak Ella, kita memaklumi. Yang penting kita bisa sama-sama diskusi. Ya, yang penting ilmunya. Iya, betul. Ya. Perkenalkan, saya Ella Isnaya Devi dari perusahaan beauty dan rekan saya Anissa Indah Safitri. Kami di sini akan menjelaskan produk kami, yaitu produk kami kosmetik di sini yang bermerek Wardah. Mungkin Mbak Anissa ingin menambahi? Oke, baiklah. Di sini kami mengambil produk Wardah, yang dimana produk Wardah ini sudah banyak sekali yang memakai dan yang mengenalnya. Mungkin itu saja. Baik. Mungkin sekarang kita boleh bertanya ya untuk kelompok beauty ini, biar semuanya bisa nangkep apa yang ada di dalam produk beauty ini, terutama Wardah. Oke, Rik, boleh dikasih pertanyaan, Rik? Oke, aku mau nanya. Kenapa? Kenapa kan produk ini atau bisnis ini? Karena menurut saya produk kosmetik ini pada zaman sekarang tuh melekat sekali dengan kaum hawa, di mana produk kosmetik tuh sebagai kebutuhan gitu, di mana perempuan itu ingin tampil lebih cantik dan lebih apa ya, lebih glowing atau mungkin lebih putih. Dan di sini kami menyediakan berbagai produk. Kami tidak menyediakan hanya untuk perempuan berkulit putih ataupun yang coklat, tapi kami juga menyediakan beberapa warna gitu. Kita dari warna kulit paling bawah hingga paling putih. Mungkin Mbak Anissa ingin menambahi? Tambahan dari mungkin cukup yang Mbak Ella tambahin jelasin tadi. Oh, cukup. Oke, baik. Itu hanya untuk make up saja atau ada skincare-nya atau ada yang lainnya? Kalau untuk skincare itu berupa serum, NSAID atau moisturizer sama seperti aloe vera seperti itu. Untuk yang produk yang lebih
untuk muka belum terlalu banyak. Masih untuk kayak micellar water dan jenis sabun cuci muka. Dan kami menyediakan skincare itu bukan hanya untuk remaja, melainkan kami juga menyediakan untuk ibu-ibu dari umur 40-an ke atas atau 30 ke bawah. Dan kami menjamin keamanannya, kehalalannya, dan harga pun terjangkau di sini. Cara menawarkan produknya gitu gimana? Biasanya kalau cara menawarkannya tuh biasanya tuh lewat iklan berbayar, mereview di channel YouTube, atau langsung kayak buka stand untuk yang ada SPG-nya gitu di tempat yang ramai seperti mall atau di tempat-tempat lagi acara besar. Oke, baik. Terus motivasi kalian memilih usaha ini? Sedangkan usaha seperti ini kan sudah banyak sekali di luar sana. Bisa dijelaskan? Motivasi saya yang jelas karena usaha ini tuh peluangnya sangat tinggi, di mana perempuan tuh ketika kosmetik itu sudah menjadi kebutuhan, maka usaha ini tuh mungkin akan berjalan dengan lancar jika kita pintar dalam mempromosikan dan memberikan harga dan menjamin keamanannya. Oke, baik. Ada tambahan, Dek? Mungkin cukup, Rick. Udah jelas banget tadi yang dijelasin oleh kelompoknya Beauty tadi. Baik, kita pindah ke kelompok selanjutnya, ke Food. Halo, Food. Iya, halo. Oke, baik. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Boleh dong dijelasin yang produk makanan apa aja yang dijual oleh produk food ini oleh kelompok food ini? Saya menjalani bisnis dessert ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan salah satu dessert atau makanan penutup yang cukup banyak diminati oleh para pengunjung di kafe saya. Kenapa dessert? Karena ini berawal dari sebenarnya kegabutan saya ya di rumah gitu. Jadi dessert ini saya namakan Oreo dessert gitu. Oke. Kira-kira Kenapa kok memilih Oreo dessert kayak gini? Kan banyak karena, nih dessert yang lain selain Oreo dessert ini. Banget sama Oreo. Terus karena saya nggak mau makanannya yang kayak makan biasa-biasa aja, kayak Oreo dimakan biasa aja gitu kan. Pengen yang beda aja gitu. Beda. Terus saya coba kayak aplikasikan sama susu, sama kayak tepung-tepung gitu. Seperti itu. Baik. Target pasarnya itu gimana? Yang dijualnya sebenarnya kepada anak-anak doang atau ke semua kalangan deh? Ini semua kalangan umum sih, cuman yang lebih banyak itu biasanya mahasiswa, karyawan-karyawan gitu. Oke. Terus cara memasarkan produk ini gimana? Lewat sosmed kah atau secara langsung dari mulut ke mulut kayak gitu? Boleh dijelasin? Baik, mungkin keterbatasan sinyal ya ini ya. Iya, mungkin karena sinyalnya. Oke, lanjut aja kali ya. Ke produk. Lanjut aja, kita pindah ke produk lain kali ya, Rick. Boleh dilanjut, Rick? Produk apa ya? Fashion. Fashion juga nih kayaknya sinyal. Oke, udah muncul itu fashion. Oke, fashion. Coba tolong jelasin kayak produk kalian itu ada apa aja. Oke, kita perkenalan dulu ya. Jadi kami itu memiliki bisnis fashion, ada 2 brand.
Yang pertama ada aksesoris sama coating. Nah, kita mulai dari aksesoris dulu, nanti akan dijelaskan sama teman saya, Vira. Kayaknya jaringan. Oke. Ya udah. Amel aja coba jelasin ya. Vira, kayaknya partner saya lagi terbatas sinyal jaringan. Jadi saya akan jelasin yang coating dulu ya. Jadi ada Baik. 2 brand kan, pertama aku jelasin coating. Dimana itu kita menjual baju tie-dye yang lebih beda dari yang lain. Itu bajunya kita pasarkan, targetnya tuh ke anak-anak bisa dan orang dewasa, dan cowok sama pria. Dan yang brand kedua yaitu sorry, tentunya targetnya adalah perempuan ya, kaum hawa ya, dimana dari dewasa sampai anak-anak. Nah, itu sih. Oke. Terus bagaimana cara Anda menawarkan produk-produk tersebut? Cara pemasarannya ya, kita pemasarannya ke media sosial. Tapi kalau pertamanya itu kita tawarkan ke teman-teman dulu, terus kita ke media sosial. Media sosial itu tentunya Instagram sih yang pertama, itu baru aja sih di Instagram aja. Oh, bagus. Ini Mbak Vira sudah hadir. Mana ya, Vira? Nah, iya. Mungkin Mbak sinyalnya Vira. udah ada. Nah, mungkin sinyalnya baru muncul ya. Saya tidak bisa menambahkan. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh ya, pandemi ini. Apa dampak dari pandemi ini untuk produk Anda? Sebenarnya kita tuh terhalang karena customer pastinya customer tuh pastinya bermasalah sama ekonomi ya. Jadi kita juga terhalang dari itu. Dan terhalang karena pandemi ini juga kita nggak bisa kayak keluar rumah untuk nganterin barang makanan gitu, jadi harus melalui ekspedisi. Oke, baik. Ayo, satu lagi. Motivasi kalian membuka clothing dan aksesoris pada usaha ini, sedangkan kan masih udah banyak nih di luar sana yang membuat seperti itu. Kalau Jadi aku sih, menurut aku kita kan anak muda kan. Nah, kita tuh harus bisa dari sekarang tuh udah mulai bisa berbisnis gitu. Jadi kita coba aja dulu, kita harus mencoba segala sesuatu yang baru walaupun banyak saingan di luar sana, tapi kita harus memberikan hal yang baru, yang unik dari apa produk kita gitu. Mungkin teman saya Vira bisa menambahkan. Ayo, ada tambahan lagi Vira? Mungkin jaringannya kembali hilang. Oke, kita lanjut ke produk satu lagi aja. Oke, Rik, kita pindah ke furniture kali ya. Oke, boleh. Lanjut, deh. Furniture boleh memunculkan visualisasinya. Oke. Selamat sore teman-teman yang hadir di forum. Saya Sore. Dan saya bersama rekan saya, Mas Faisal Effendi. Kita berdua memiliki usaha furnitur. Nah, yang dimana usaha-usaha ini, dimana usaha furnitur yang kami buat ini itu dari awalnya hanya untuk melihat peluang. Sebenarnya melihat peluang yang ada di masyarakat. Oh, ini nih yang masih kurang. Yang masyarakat butuhkan tuh furnitur rumah yang mereka butuhkan. Oke, mari kita buat usaha ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan produknya dijelaskan oleh Mas Faisal. Oke, baik. Mas Faisal, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh dijelaskan. Produk kami di sini juga mencakup seluruh barang yang terbuat dari kayu. Bisa pintu, lemari, meja, kursi, ataupun yang lainnya. Yang intinya terbuat dari kayu. Gitu. Ya, betul. Oke. Jadi yang semua terbuat dari kayu, kalian memproduksinya semua ya?
Ya, bahan utamanya kan dari kayu. Dan yang kedua, gimana cara kalian memasarkan produk kalian ini? Atau gampangnya kalian mempromosinya gimana ini produk kalian ini? Biar khalayak tahu kalian menjual produk furniture ini. Mas Faisal dulu boleh, nanti saya tambahkan. Ya. Oke, Mas Faisal. Cara memasarkan kami ini bisa lewat majalah, iklan, ataupun media online dan tatap muka. Karena di dalam tatap muka kita bisa melihat masyarakat ini pendapatnya seberapa dan disesuaikanlah sama budget dan itunya. Begitu. Oke. Kalau dari ada yang tambahin, Rick? Alvin mau nambahin? Nambahinnya. Ya seperti yang Mas Faisal bilang, karena dunianya era sekarang teknologi, kita berbasis online. Bukan hanya bertemu di tempat, bukan hanya bertemu di toko atau perusahaannya langsung, kita berbasis online. Ya, ada media sosial, kita media sosial sendiri, terus kemudian kita membuat spanduk, yang dimana ditempel di lokasi-lokasi yang memungkinkan, atau yang strategis lah, untuk menjangkau konsumen-konsumen kami ini. Gitu. Oke. Aku mau nanya, furniture tentang bahan kayu ini untuk rumah tangga aja atau ada yang lain juga? Kayak misalnya kayak kafe gitu. Furnitur ini bukan hanya untuk furnitur perumahan saja, tetapi kita di sini tuh mulai mengembangkan lagi. Oh, kalau kita hanya membuat di perumahan saja, berarti konsumen kita itu tidak akan berkembang gitu. Padahal eranya itu restoran di mana-mana, kafe yang estetik di mana-mana. Otomatis kan mereka ini kan membutuh furnitur yang yang dari kayu. Kayaknya banyak sih dari sekarang, dan banyak pula konsumen sekarang kita ya yang udah memesan furnitur di kita. Dan mereka istilahnya adalah harus dibentuk seperti ini nih, sesuai dengan permintaan mereka aja sih. Gitu. Oke. Ada tambahan lagi nggak, Rick? Mungkin jelas banget, Rick, tadi yang dijelasin oleh produk furniture ini. Iya, bagus ya. Oke. Kita lanjut ke sesi 3 kali ya? Oke, kita masuk sesi 3. Sesi 3 boleh jelasin, Rick, tadi sesinya apa? Siapa tahu anak-anak udah aku jelasin lagi ya. Sesi 3 itu diskusi atau saling bertanya antar kelompok. Misalkan kelompok food ingin bertanya ke kelompok beauty atau sebaliknya. Oke. Ini bukan pertanyaan layaknya di kampus yang... Nah, itu kan udah dijelasin sama Rika tadi ya, gimana sesi 3 ini. Oh, ini bebas. Bebas. Mau pertanyaan apa aja bebas. Oke, mau mulai dari siapa dulu nih? Dari beauty ya? Bisa dimulai dari beauty lah ya, beauty. Oke, beauty mau nanya ke kelompok siapa? Saya mau menanya di kelompok food. Jadi keistimewaan dessert itu tuh apa sih? Apa bedanya dari dessert yang lain? Kenapa kita harus membeli itu? Jelaskan apa yang buat kita tuh yakin. Ini mau dijawab sekarang apa gimana? Sekarang dong. Aja, Mbak. Boleh langsung dijawab. Jadi pertanyaannya apa yang membedakan dessert ini sama apa tadi? Maaf. Dessert yang lain ya? Ya, Bella. Jadi yang membedakan dessert saya sama dessert yang lain itu di sini kami menawarkan banyak pilihan kayak toppingnya gitu. Jadi para pembeli itu bisa memilih mau topping apa gitu. Itu. Gimana? Kelompok beauty sudah jelas. Apakah keistimewaannya hanya dari topping atau mungkin ada keistimewaan karena tekstur atau rasanya atau bagaimana? Mungkin rasanya pasti beda ya, karena tiap dessert tiap ini itu pasti berbeda karena yang buat kan juga beda kan. Gitu sih. Untuk produk-produknya dari harga berapa sampai berapa? Dari yang harga paling rendah hingga paling tinggi? Itu paling murah kemungkinan harganya
sekitar 10.000, yang paling tinggi tuh 20-an, ya 25 seperti itu. Porsinya gitu ya diperhatikannya. Iya, Nah, tergantung kita porsinya. bisa kontak supaya saya pesan gitu order di Mbak Lady. Oke. Ya udah, gas. Selanjutnya Terima kasih mau untuk kelompok. siapa? Aku nih mau bertanya nih Oke, kelompok Mau nanya ke kelompok siapa? ke semua sih, ke semuanya. Oke. Karena kita kan bisnis kan, mempunyai Iya, produk benar. aja, gitu. Terus produk kita sendiri, keluarnya sendiri. Nah, aku mau nanya semuanya, apa sih keunikan sama keunggulan produk kalian? Dimulai dari siapa dulu nih? Minta Kalau kami ya, mungkin dari furnitur. Oke, dari furnitur. Oke, lanjut. Kalau misalnya pasti yang kan kita yang semua berbisnis ini percaya dong, jika kita membuat suatu bisnis yang otomatis kita memikirkan bisnis saya harus berbeda dari bisnis orang lain. Ya tidak sih? Ya kan teman-teman? Nah, Ya benar. ya. Iya, benar sekali, Mbak Uci. Kalau dari furnitur, yang pasti di sini berbeda dari furnitur lain itu kita dari bahannya, bahan kayu. Model kayu itu harus kualitas. Terus kita bisa membuat suatu produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Gitu. Terus bagaimana sih misalnya gini ya, kafe lah atau restoran membutuhkan furnitur yang unik atau estetik. Nah, otomatis kita pula orang yang memiliki usaha, mengimajinasi sih kayaknya furnitur yang estetik itu seperti ini. Otomatis kita akan melakukan, ini nih, kita rumus ini, terus kita pasarkan ke konsumen yang membutuhkan produk ini, gitu. Itu sih, ya estetik lah, berbeda dari yang lain-lain, itu pada umumnya gitu. Oke, yang lain beauty itu. Oke, beauty ya. Kalau keunggulan dari produk kami tuh, di produk kami harga terjangkau dan dijamin berkualitas. Kita juga menjamin akan kehalalannya. Dan 3 hal itu tuh merupakan keunggulan produk kami. Produk kami juga brand lokal terbaik. Dan ini juga terkenal di kalangan Muslim. Mungkin Mbak Anissa mau menambahkan? Berarti ada kehalalannya ya? Apa? Ada kehalalannya. Ya, mungkin di iklan-iklan kayak seperti TV itu kan udah ada Wardah kayak halal gitu. Itu kan menjadi kayak setiap orang kenal Wardah. Wardah tuh yang iklannya pakai halal gitu loh. Mudah dikenal. Dan dari itu jadi kayak keunikan tersendiri dari brand tersebut. Berarti orang-orang bisa tangkap ini loh produk Wardah itu produk yang ada label kehalalannya. Apa ya? Dari apa sendiri bagi konsumen yang gitu ya? Berarti targetnya tuh emang ke apa sih namanya, ke yang Muslim kan? Tidak, tapi emang mungkin udah terkenal dari iklan atau beberapa yang promosikannya itu seperti Wardah itu halal. Tapi kalau untuk maaf yang misalnya nggak apa-apa kan, skincare itu bukan hanya untuk yang non Muslim, atau Wardah itu untuk fokus ke Muslim, semua bisa, mau laki-laki, perempuan, dewasa, mungkin remaja. Kalau ini kita dari mana nih? Benar. Dari food kayaknya udah tadi kan perbedaannya. Boleh dari teman-teman fashion. Seperti yang saya bilang tadi, Ini ada nggak sih dari fashion dessert yang paling best seller gitu, yang keunggulannya dari kalian tuh? Gimana pertanyaannya? Maaf, jaringannya. Keunggulan kayak apa sih yang paling laris? Yang paling laris? Ya, dessertnya kalian. Seller. Di kafe saya gitu, dessert
yang paling laris. Karena berhubung yang di kafe saya tuh kayak semuanya serba Oreo ya, jadi serba manis ya. Gitu. Semuanya sih kayaknya, iya Oreo dessert ini. Berarti wajib nih di order di Mbak Lady. Ya jangan lupa order ya. Oh sekarang promosi. Dan Masnya. Di ongkir nggak? Alah Mbak Anissa. Kalau dari Boleh teman-teman dilanjut? fashion, kalau dari teman-teman fashion sendiri tuh kan ada dua nih, clothing sama aksesoris. Ya. Perbedaan Ya, benar. keunggulannya atau lebih laris mana? Clothing apa aksesoris? Tentunya sih Dua-duanya sih. Kalau dari kita sih dua-duanya, karena tidak menutup kemungkinan ya untuk kalangan cewek atau cowok itu sama-sama menyukai aksesoris dan juga sama-sama menyukai clothing. Ya benar nggak? Benar-benar. Iya. Apalagi anak-anak muda ya. Ya, anak-anak muda. Dan kalau mau dibilang keunggulan produk kita, tentunya kita memakai bahan-bahan dengan kualitas yang tinggi. Kita udah mencari bahan-bahan yang emang pas untuk digunakan. Tentunya kayak clothing, baju yang cocok untuk di negara kita Indonesia yang yang iklimnya tropis kan gitu ya. Terus kalau aksesoris ya dengan bahan-bahannya yang berkualitas gitu. Kalau menurut kita sendiri ya sebagai pebisnis, bukan hanya dari bahannya saja yang mendukung pemasaran kita atau promosi kita, tapi strategi. Pasti semua orang pebisnis punya strateginya masing-masing. Ya, terus dalam pemasaran, baik mereka mengelola media sosialnya, mereka mengelola bagian marketingnya, dan lain-lain. Dan menurut teman sendiri, pentingnya teknologi sekarang dalam membantu promosi produk-produk kita. Kita diskusi aja nih kan, supaya mungkin dari kami bisa dapat ilmu dari teman-teman, gitu juga teman-teman dari sebaliknya gitu. Kalau kita ya fashion ya, tentunya pasti semuanya tuh media sosial. Nah, tapi kayak kita baru keluar nih bisnis baru. Kita pasti mulainya tawarkan ke teman-teman dulu kan. Nah, kalau menurut aku ya, kalau dari aku strateginya itu adalah kita menawarkan ke teman-teman kita dulu, di mana mereka sudah membeli produk kita dan kita minta nih reviewnya mereka. Paling tidak review dalam bentuk video, di mana mereka kalau Instagram mereka tag kita. Nah, itu kan mereka kan udah mereview kan udah memberitahukan bahan-bahan dari produk kita, di mana kalau mereka mereview dengan secara baik, tentunya pasti orang-orang yang melihat video itu akan tertarik gitu dan pasti akan kemungkinan akan membeli produk kita. Betul. Tambahan ya dari saya. Ya. Kalau tambahan dari saya, media sosial juga sangat berpengaruh sih untuk sebagai promosi gitu. Soalnya kan udah ada tuh yang namanya Instagram AdSense, Facebook AdSense, itu kan. Itu bisa banget membantu buat promosiin produk-produk kita. Oke. Jaringan jadi bukan hanya teman-teman kita aja nih yang tahu. Tapi mencakup seluruh ya, dari pelosok-pelosok bisa tahu gitu ya, menggunakan media sosial. Karena media sosial itu bisa dijaring oleh kalangan biasa sekalipun bisa, ya tidak sih? Tentunya iya ya. Benar. Apalagi iklan gitu. Tapi tergantung, kalau misalnya kita muat iklan di televisi, budgetnya juga kita harus pikirkan gitu ya, tidak? Ya. Kalau media sosial lebih ramah ke kita yang pembisnis ini. Ya. Lebih murah juga sih. Baik, ada tambahan lagi? Sekiranya kalau yang dari saya tanggap ya, masing-masing dari kita itu memiliki strateginya masing-masing dalam memasarkan. Ada yang sama caranya, ada pula yang beda jauh gitu. Kayaknya sebagian besarnya menggunakan media sosial sebagai pemasaran kepada konsumen gitu atau kepada masyarakat. Karena mungkin lebih gampang kali. Iya, lebih gampang. Terus pakai kuota aja sih. Terus terlalu jujur ya.
Kayaknya Iya benar. bukan hanya itu, tapi bagaimana kita apa ya? Kan sebelum kita mengiklankan barangnya, kita pasti memfoto, terus menggunakan visual yang menarik sekalipun, itu juga harus perlu diperhatikan, memancing konsumen supaya ayo datang ke kita gitu. Baik. Mungkin cukup jelas ya buat semuanya, semua kelompok ini. Tadi udah berdiskusi mengenai bisnis yang mereka geluti. Baik, selanjutnya gimana nih, Rik? Mungkin udah kali ya? Karena sudah semua pertanyaannya jelaskan dan pertanyaan sudah di ini ya, benar. Aku boleh ngasih kesimpulan nggak ini, Rik? Ini gitu loh. Iya boleh. Aku mau ngasih kesimpulan buat semuanya. Jadi kesimpulannya, usaha yang bagus itu usaha yang dijalankan. Ya. Bukan usaha yang hanya di angan-angan saja tapi tidak pernah dijalankan. Benar. Apalagi udah takut gagal duluan. Ya, benar. Itulah. Ya, itu udah pesimis banget. Kita semua pernah gagal kan, tapi gimana sih kita motivasi diri, ayo bangkit lagi. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih lancar gitu usaha kita masing-masing. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita tutup aja ya, Rik, meeting kali ini. Baik, karena waktunya udah mau habis juga kan. Ya. Oh iya. Jadi saya mau yaudah. terima kasih, boleh dong? Boleh sekali, boleh diucapkan terima kasih. Oh ya, untuk kelompok food, furniture, dan apa tadi ya, fashion. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya dan semoga usahanya lancar. Amin. Dan laris lah intinya. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah saling men-share pengalaman. Iya, mohon maaf ya. Jadi diskusinya hanya melalui para hostnya gitu, para kedua host ya, yang sudah mengikuti kita dari beberapa minggu yang lalu. Thank you banget. Yang sangat keren, Mas Kadek sama Mbak Rika. Sukses selalu kawan-kawan. Oke, siap, makasih. Semangat, Lady. Oke, bisa kita tutup, Rik? Iya, bisa. Oke, saya Kadek. Saya Rika. Dan baik, selamat sore buat semuanya. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Dadah. Oke. Sehat selalu teman-teman.